Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Gusti Zaputra, BP 191054-3009. Saya akan membahas tentang dampak fertilitas terhadap kebutuhan dasar keluarga. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang dimaksudkan memberi analisis dampak fertilitas terhadap kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pendahuluan. Dalam kependudukan di negara berkembang, fertilitas menjadi determinan faktor yang lebih berpengaruh dibanding faktor lain terhadap laju pertumbuhan penduduk. Todaro dan Smith 2009. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Namun, sedikit kajian menjelaskan pengaruh fertilitas terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat, baik secara makro maupun secara mikro. Banyak kajian yang menjelaskan pengaruh kemiskinan dengan tinggi atau rendahnya angka fertilitas sebuah keluarga. Sedikit kajian yang menjelaskan tingginya angka fertilitas terhadap kemiskinan. Hasil penelitian. Kajian dampak fertilitas terhadap ekonomi keluarga menurut beberapa ahli lebih diorientasikan perilaku fertilitas pada masyarakat yang lebih maju atau industri, di mana ekonomi material menjadi orientasi hidup individu. Goldschneider 1985. Artinya, bahwa modernisasi telah menyebabkan terjadinya transformasi struktural, yaitu pergeseran peran keluarga domestik menjadi peran yang diambil alih institusi publik. Peran kekerabatan atau extended family sebagai pusat pendidikan, ekonomi, dan politik diambil oleh lembaga-lembaga formal dan non-formal. Perubahan ini lebih jauh telah menyebabkan penurunan fertilitas di negara-negara maju, karena struktur lembaga ekonominya telah berubah, yang berpengaruh terhadap standar hidup yang tinggi, aspirasi untuk mobilitas, dan keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial yang bersifat non-keluarga. Dampak fertilitas. Dampak jumlah anak terhadap upaya keluarga dalam memenuhi kebutuhan minimum dasar seperti perumahan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan yang selanjutnya digunakan untuk justifikasi tingkat kemiskinan keluarga. Mengukur pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, tingkat kemiskinan bukan hal yang mudah mengingat banyak parameter yang dapat digunakan dan tidak menutup kemungkinan saling kontradiksi di samping saling menguatkan. Cahyat 2004. Ilmu sosial pemahaman mengenai pengertian kemiskinan dilakukan dengan menggunakan tolak ukur tertentu. Tolak ukur terbagi atas dua, yaitu yang pertama, tingkat pendapatan per waktu kerja. Dengan adanya tolak ukur ini, maka jumlah dan siapa-siapa saja yang tergolong sebagai orang miskin dapat diketahui untuk dijadikan sebagai kelompok sasaran yang diperangi kemiskinannya. Yang kedua, tolak ukur kebutuhan relatif per keluarga yang batasannya dibuat berdasarkan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga agar dapat melangsungkan kehidupannya secara sederhana tetapi memadai sebagai warga masyarakat yang layak. Tempat tinggal apakah status kepemilikan ataupun jenis bangunan sering dijadikan parameter untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk? Secara sosiologis, orang dikatakan sejahtera kalau memiliki rumah sendiri, besar, dan bagus, atau sebaliknya, orang yang tidak memiliki rumah dianggap belum sejahtera. Pada masyarakat modern perkotaan, memiliki rumah merupakan aset yang sangat berharga karena harganya yang mahal. Tumbuhnya kompleks perumahan mewah di samping menjadi simbol kemapanan sekaligus menjadi pembeda status sosial dan tidak jarang menjadi sumber konflik antar kelas sosial. Nilai anak.
Studi perilaku fertilitas penduduk menampilkan dua mainstream besar terkait dengan ekspektasi terhadap jumlah anak yang diinginkan dalam keluarga, di mana ekspektasi ini terkait dengan pemaknaan anak bagi kepentingan dan kebutuhan keluarga, sering disebut dengan nilai anak atau value of children. Nilai anak memiliki dimensi pemaknaan yang luas baik secara sosial, budaya maupun ekonomi. Secara sosiokultural, anak dapat dimaknai sebagai penerus keturunan, aset, jaminan masa depan, harapan perubahan nasib, dan pembantu ekonomi keluarga. Tudaro dan Smith 2003, Andi Utomo dan kawan-kawan 2010. Selanjutnya, dampak terhadap pemenuhan makanan. Pemenuhan keluarga dalam mencukupi kebutuhan pangan atau beras, miskin atau tidak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar atau basic needs. Secara teoretik, bahwa jumlah anggota keluarga atau ukuran keluarga juga mempengaruhi pola konsumsi. Dengan demikian, keluarga dengan jumlah anggota sedikit relatif lebih sejahtera dari keluarga dengan jumlah anggota besar. Oleh karena itu, sering dikaitkan antara besarnya jumlah keluarga dan tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan standar konsumsi beras tersebut, maka kebutuhan beras setiap bulan akan berbeda antar keluarga tergantung dengan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan keluarga. Keluarga dengan jumlah anak banyak secara otomatis akan mengkonsumsi beras lebih banyak. Berangkat dari asumsi seperti inilah, maka fertilitas mempunyai dampak yang signifikan terhadap upaya pemenuhan konsumsi beras bagi keluarga. Terima kasih, sekian dari saya, Farhan Gustiza Putra. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.